Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini. So, let's get started. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait perasaan kamu dulu Libra gitu ya. Kita mulai dari perasaan kamu dulu terhadap dia sejauh ini seperti apa, bagaimana gitu ya. So, let's see. Kita punya King of Cups. Kita punya Four of Swords. Kita punya The High Priestess. Dan kita punya The Moon gitu ya. Oke. The Moon ini ilustrasinya seperti ini ya. Oke. So, Libra, aku melihat kamu mempunyai perasaan sayang dan cinta yang sangat amat besar, dalam, kuat, dan tulus kepada dia, gitu ya. Perasaan kamu benar-benar tulus kepada dia. Kamu mencintai dia, menyayangi dia apa adanya. Walaupun terkadang kamu greget, emosional. Walaupun terkadang ada hal-hal tertentu dalam hubungan kalian yang membuat kamu greget, yang membuat kamu emosional, yang kadang buat kamu tuh pengen marah, pengen nangis, kesal gitu ya. Tapi kamu berusaha jangan sampai marah deh, jangan sampai berdebat deh. Kalau masih bisa kutahan kekesalannya aku tahan aja deh. Saking sayangnya kamu sama dia, gitu ya. Aku melihat kamu sering banget mengalah. Aku melihat kamu sering banget mengalah karena kamu merasa kalau kamu ladenin, bukannya hubungan berkembang, tapi malah makin rumit, makin complicated gitu. Kadang kamu tuh pengen marah. Kadang kamu pengen memberi argumen. Kadang kamu ingin memberikan pendapat kamu. Tapi kamu ngerasa dengan kamu memberikan argumen, dengan kamu membela diri kamu, kalaupun kamu benar, tapi kamu memilih untuk diam aja. Kamu memilih untuk sorry, kamu memilih untuk tidak banyak ngomong karena kamu merasa itu lebih dewasa, itu lebih baik dibandingkan dengan kamu membalas dengan emosi, dibandingkan dengan kamu berbicara kembali kepada dia. Aku melihat dia sering banget nuntut, sering banget ngomel kepada kamu, sering banget bilang kamu salah, sering banget menyalahkan kamu. Apakah kamu capek? Capek banget, kamu capek banget. Pikiran kamu, emosi kamu sangat tidak stabil, tapi kamu berusaha kontrol diri kamu. Kamu berusaha jangan sampai ngelawan. Kamu berusaha tenang. Kamu berusaha sabar. Kamu berusaha ngalah. Karena sesayang itu kamu kepada dia. Karena secinta itu kamu kepada dia. Gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat isunya di sini kalau kamu resonate dengan dia sering nuntut atau dia sering ngomel gitu ya. Aku tadi mendengar body shaming gitu ya. Jadi possible ada yang perlu dengar pesan ini. Tidak semua, sedikit saja di antara kalian yang perlu mendengar pesan ini, di mana ada yang dituntut sama si dia, kamu kurusin badan dong, kok kamu badannya begini sih? Kok kamu jerawatan sih? Contohnya seperti itu. Ada yang body shaming di sini. Dia ada dari doinya kamu atau si dia yang membody shaming kamu gitu ya. Dan kamu kesel, kamu sedih, kamu kecewa. Kamu merasa, kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Kamu kecewa banget, kamu kesal banget. Tapi kamu berusaha untuk ya udah ngalah aja. Kamu berusaha untuk menuruti apa yang dia mau, gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat permasalahannya ada di sekitar hubungan pihak ketiga, gitu ya. Possible dia yang dealing dengan orang lain. Dan untuk beberapa dari kamu tahu nih kalau dia dealing dengan orang lain gitu ya. Bisa saja kamu sekarang ini sedang putus dan
Dan kamu tahu nih dia ada dealing dengan orang lain selain kamu, siapapun itu, apakah mantan kah, apakah orang baru kah, tapi kamu tahu nih, ataupun kalau kamu sudah pacaran, kamu tahu dia tuh lagi diam-diam atau di belakang kamu berhubungan dengan yang lain. Tapi saking besarnya perasaan kamu dengan dia, saking besarnya perasaan cinta kamu terhadap dia, kamu masih bertahan walaupun sebenarnya dia udah menyakiti kamu, dia udah betray kamu, dia udah menduakan kamu. Kamu benar-benar tulus kepada dia gitu ya. Justru beberapa dari kalian, aku merasa dan aku tadi merasakan dan mendengarkan something seperti ini. Something yang menyalahkan diri sendiri. Kalau dia bisa selingkuh dari aku, kalau dia bisa menduakan aku, pasti ada yang salah dari aku. Aku mendapatkan energi seperti itu. Ada yang menyalahkan diri sendiri. Ada yang self-blaming. Oke, hubungan kacau. Ini salah aku. Ada yang self-blaming seperti itu. Gitu ya. Kamu berusaha mengerti dia, kamu berusaha memahami dia, kamu berusaha bersimpati atau berempati dengan dia. Gitu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita akan lihat dari perasaan dia terhadap kamu sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So let's see. Kita punya Wheel of Fortune. Kita punya Ace of Wands. Kita punya Ten of Wands. Dan terakhir kita punya Nine of Wands gitu ya. Oke. Aku rapikan dulu. Oke. So, aku mendengar Taurus. Jadi possible untuk beberapa dari kalian ada yang dealing dengan Taurus gitu ya. Dan selain Taurus juga ada yang dealing dengan fire sign, Leo, Aries, atau Sagittarius gitu ya. So, Libra, aku melihat dia sampai sejauh ini dia masih mempunyai perasaan terhadap kamu. Dia masih mempunyai keinginan agar ada perkembangan untuk hubungan kalian. Perkembangan bisa dalam artian apapun. Perkembangan bisa dalam artian status gitu ya. Misalnya sekarang ini kan PDKT, dia mau sebenarnya agar pacaran. Kalau misalnya kalian sekarang pacaran, dia mau nih agar kedepannya bisa ada pernikahan. Atau kalau perkembangan juga bisa dalam artian perkembangan kondisi. Misal sekarang ini sedang ada masalah atau kapanpun ada masalah. Dia mau agar ada perbaikan, agar ada penyelesaian masalah, ada pencarian solusinya. Dia masih mempunyai harapan dan ekspektasi yang positif untuk hubungan kalian, untuk perkembangan hubungan kalian. Tapi perasaan dia sayangnya nggak stabil gitu, perasaan dia naik dan turun. Ada kalanya perasaannya sekuat itu, ada kalanya dia seoptimis itu, seyakin itu untuk hubungan kalian, untuk perkembangan hubungan kalian. Ada kondisi di mana dia merasa tuh serasa sebahagia itu loh dia sama kamu. Ada kondisi seperti itu. Tapi ada juga kondisi di mana dia merasa pesimis akan hubungan kalian, akan perkembangan hubungan kalian. Dia merasa terbebani dengan hubungan kalian. Ada kalanya dia marah, dia kesel, dia egonya jadi super tinggi gitu ya terhadap kamu. Perasaannya nggak stabil. Memang sih, kapanpun perasaannya sedang tidak stabil, as soon as possible, nantinya bisa membaik lagi. Bisa membaik lagi memang. Dan polanya selalu seperti itu. Kapanpun dia lagi marah atau dia lagi nggak baik-baik aja kepada kamu, as soon as possible ntar baik lagi. Tapi walaupun begitu, kita kan maunya minim ketidakstabilan. Kita maunya ada konsistensi, ada kestabilan. Dan sampai sejauh ini, walaupun ketika sedang tidak baik nanti jadi baik lagi, tapi tetap aja up and down gitu. Ada kalanya dia yakin sama kamu, ada kalanya dia merasa kok kedepannya kayak nggak ada harapan ya hubungan gitu. Tapi kalau disuruh melepas dia juga nggak bisa, dia takut nyesel. Tapi kalau disuruh bertahan dia greget gitu. Gregetnya karena apa? Tadi possible ada keterkaitan dengan orang tiga gitu ya. Dia ngelirik yang lain gitu ya selain kamu. Lalu aku juga melihat untuk beberapa dari kamu, si dia itu ada lagi hektik di karir gitu. Possible dia lagi nunggu um, kenaikan jabatan atau kenaikan gaji yang udah diwacanakan untuk beberapa lama tapi nggak naik-naik gitu ya. Dan dia cukup stres di sana gitu ya. Ada juga permasalahan kalau ini terkait karir,
tadi kan aku bilang ada yang nungguin naik jabatan atau naik gaji. Nah, untuk beberapa lainnya ada yang udah naik gaji dan masih masa adaptasi gitu karena merasa wah pekerjaannya makin banyak ya, tanggung jawabnya makin banyak ya gitu. Dan juga ada juga yang dari si dia merasa seperti ini. Dia merasa sebelumnya di antara kalian ada permasalahan-permasalahan tertentu yang pernah terjadi, tapi sampai sekarang masih dia ingat, masih dia ungkit. Dulu tuh kita pernah berantem karena ini, kita tuh pernah punya masalah ini, aku masih kesel sampai sekarang. Nah, sehingga dia jadi tidak stabil perasaannya karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia belum let go, dia masih bawa sampai sekarang ini. Ada juga energi di mana dia tuh merasa sebelumnya kamu pernah melakukan sesuatu atau berucap sesuatu yang menyinggung dia atau yang kurang berkenan untuk dia. Dan dia sampai sekarang masih bawa itu, masih bawa memori itu. Itu menurut dia. Bisa saja realitanya seperti itu, atau sebenarnya kamu nggak ngakuin apa-apa, cuman dianya aja yang over gitu. Um, Over juga bisa dalam artian basically bisa jadi ya sensitif gitu ya, mudah tersinggung, atau bisa aja dia manipulatif, merekayasa, playing victim gitu. Apalagi dia tahu banget nih untuk beberapa dari kamu tuh self blaming, ada yang self blaming, makin dia manipulatif di sana, hati-hati di sana, gitu ya. Dia sayang tapi perasaan nggak stabil, gitu ya. Oke, so we'll see. Sarannya untuk kamu Libra, we'll see. Kita punya sacral chakra di sini, gitu ya. Oke. Libra, kamu perlu berbicara kepada dia. Apa yang perlu kamu bicarakan? Kamu selama ini selalu mendem semua emosi kamu, semua unek-unek kamu. Ini sudah saatnya untuk kamu keluarkan semua unek-unek kamu, semua kekesalan kamu, namun dengan penyampaian yang tepat, namun dengan cara yang tepat, bukan dengan emosi. Kamu sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kamu, apa yang kamu gak sukai dari dia. Antara dia tahu kalau kamu nggak suka ini itu gitu ya, atau dia bener-bener antara dia nggak tahu sama sekali atau dia tahu tapi karena dia tahu kamu nggak pernah ngomong, dia pura-pura nggak tahu gitu. Tapi intinya kamu perlu ngomong. Dari sana bisa muncul perubahan, bisa muncul harapan akan perkembangan kondisi hubungan. Kamu udah cukup mengalah. This time you need to express your emotion, you need to express yourself. Kamu ngerasa untuk beberapa dari kamu tuh ngerasa kayak, aku ngomong pun gak ada gunanya, aku ngomong pun gak akan ada perkembangan. No, you do matter, gitu ya. Kamu penting di dalam hubungan ini. Toh ini hubungan percintaan, hubungan dua arah, kamu cinta sama dia cinta sama kamu. Dua-duanya harus punya andil yang sama, dua-duanya harus punya porsi yang sama, porsi berbicara dan juga porsi mendengar yang sama. Jangan sampai lebih berat sebelah ke dia, dan selama ini lebih berat sebelah ke dia, dan ini menjadi bumerang untuk kamu. Kasihan di kamu. Kasihan di kondisi emosional kamu, kesehatan emosional kamu, kesehatan mental kamu. Kamu bisa tersiksa. Ujung-ujung bisa depresi loh kalau kayak gini terus. Kamu perlu ngomongin ke dia. Kamu perlu bicarakan ke dia. Gitu ya, sacral chakra. Express your emotion. Aku mendengar di kepala aku lagunya Madonna, Express Yourself, dan Lady Gaga, Born This Way. Dua lagu itu punya makna yang mirip, di mana express yourself, ekspresikan dirimu, apa yang menjadi emosimu. Lady Gaga, Born This Way. Kasih tahu kalau misalnya ada hal-hal yang dia ngerasa, kamu tuh gini loh Libra, kalau emang kamu ngerasa itu udah bawaan kamu bilang, ya aku terlahir seperti ini, aku minta maaf kalau misalnya aku ada sifat karakter yang kurang baik, tapi tolong jangan salahin aku terus, aku akan berusaha berubah, tapi kamu juga berubah, karena ini kalau hubungan bermasalah, ini salah kita berdua, bukan salah aku aja, aku salah, tapi kamu juga salah, ini hubungan dua arah gitu, nggak mungkin salah satu aja yang salah. Aku bisa salah, misalnya aku ada salah kepada kamu, pasti ada triggernya. Dan kamu ada salah ke aku, pasti ada trigger dari aku juga. Ayo sama-sama berubah. Tolong jangan salahkan aku. Aku channeling isi hati seseorang. Jadi ada beberapa dari kamu, Libra, yang ingin berbicara seperti itu. Dan barusan ke channel sama aku gitu ya.
omongkan, bicarakan, gitu ya. Ini bisa membantu perkembangan hubungan. Apabila memang kamu mau bertahan gitu ya. Karena basically bertahan atau move on itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dua-duanya punya plus dan minusnya tersendiri. Tinggal bagaimana kamu mempertimbangkan secara matang keputusan apa yang kamu rasa paling menguntungkan, tapi paling minim resiko. Nah, itulah keputusan yang kamu ambil, dan ketika kamu sudah ambil, jangan lagi lihat ke belakang. Gitu ya. So, Libra, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau hal-hal menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.